Sang Hyang Adibudaya Namo Buddhaya. Kembali pada kesempatan ini kami akan melakukan pelimpahan jasa sesuai dengan permintaan dari keluarga besar almarhum Bapak Bambang Purnomo yang beberapa hari yang lalu telah tiada. Sesuai dengan permintaan dari istri beliau, Ibu Maria, setiap saat kami dimohon untuk melakukan pelimpahan jasa. Semoga arwah beliau Bapak Bambang Purnomo segera menikmati alam bahagia alam surgawi, dan juga keluarga segera mengikhlaskan kepergian beliau menuju alam yang lain. Sebelum kami melakukan pembacaan doa-doa parita-parita, kami akan membawakan sebuah renungan yang berkaitan dengan kematian, yang saya ambil dari buku Renungan Buddhis tentang Kematian. Sesuai apa yang disabdakan Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya, makhluk adalah pemilik dari perbuatannya sendiri. Perbuatannya adalah rahim dari makhluk yang dilahirkan. Oleh perbuatannya sendirilah mereka terikat. Perbuatannya sendiri merupakan juga pelindungnya. Perbuatan-perbuatan apa saja yang mereka lakukan, baik maupun jahat, sesuai dengan itu pula mereka akan memperoleh hasilnya. Begitu banyak jenis ragam perbuatan, begitu banyak ragam jenis hasil yang merupakan akibat. Demikian pula, maka terdapat begitu banyak sebab dari kematian di antara begitu banyak manusia, dalam begitu banyak pula macam keadaannya. Tiap-tiap sebab mengakibatkan pula akibat yang tertentu. Tiap-tiap aksi mengakibatkan reaksi tersendiri. Inilah hukum yang pasti. Hal mana kama disebut sebagai hukum, janganlah dianggap bahwa hukum tersebut diciptakan oleh sesuatu kekuasaan maupun suatu badan pemerintahan. Demikian ini akan mengandung arti bahwa di samping kama masih terdapat satu penegak hukum pencipta. Kama adalah hukum dalam arti kata berakibatnya secara pasti dari gerak yang senantiasa terjadi. Ia adalah sifat dari gerak yang pasti mengakibatkan sesuatu akibat pula. Sifat ini pun merupakan satu hukum. Serupa inilah soalnya bila mana kita berbicara tentang misalnya hukum gravitasi yang menyebabkan sebuah mangga jatuh dari pohon ke tanah. Tidak ada sesuatu kekuasaan luar biasa yang mengkomandokan buah mangga tadi untuk jatuh. Hal itu adalah sifat dari benda-benda, berat dari buah mangga, gaya tarik bumi yang menyebabkan jatuhnya buah mangga. Sekali lagi, adalah berakibatnya dengan pasti dari gerak-gerak yang senantiasa terjadi. Serupa itu di alam manusia. Perilaku manusia pun tak terlepas dari hukum sebab-sebab, hukum aksi dan reaksi. Istilah Buddha Dhamma menyebutkan hukum ini kama, atau lebih tepatnya kama wipaka. Kama ini tidak tergantung dari suatu kekuatan yang menjadi perantara. Akan tetapi adalah sifat demikian dari benda-benda, bahwa sesuatu gerak menghasilkan satu akibat pula. Demikian pula halnya dengan kelahiran dan kematian dari manusia, bukanlah disebabkan sesuatu kekuatan perantara, namun tidak bedanya seperti tumbuh dan tumbangnya sebuah pohon. Sesuatu hal yang kebetulan pun bukan juga. Tidak ada sebenarnya hal-hal yang terjadi secara kebetulan, tak dapat dibayangkan dan tak dapat terpikirkan pula kiranya, bila mana seluruh alam semesta ini bergerak senantiasa berubah secara kebetulan. Begitu pula andai kata keadaan manusia ini dapat dipulih secara untung-untungan.
Tiap-tiap keadaan merupakan syarat untuk selanjutnya, dan ini pun adalah akibat dari keadaan yang lampau. Manusia berbicara tentang hal-hal yang kebetulan, oleh karena belum pernah mengetahui sebab musababnya. Cukuplah sementara kiranya, bila mana kita ketahui bahwa sumber pada kama sebenarnya terletak sebab dari kematian. Begitu pula kita ketahui bahwa bekerjanya tidak atas kehendak sewenang-wenang atau semaunya dari satu kekuatan dari luar yang menjadi perantara. Kama adalah perbuatan, ialah juga yang merupakan hasil dari perbuatan kita sendiri. Sesuai benih yang kita taburkan, demikian pula hasil yang kita peroleh. Inilah Bapak Ibu renungan yang terkait dengan kematian yang terjadi pada seseorang, tidak lepas dari hukum sebab dan akibat. Marilah kita menyiapkan diri segenap hati dan pikiran kita, konsentrasi pada doa-doa suci yang akan kita limpahkan untuk almarhum Bapak Bambang Purnomo. Semoga arwah beliau segera menikmati alam berbahagia. Kita puji, kita agungkan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Adi Buddha dan para suci, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa dengan pujian wandana. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Memuji keluhuran Buddha Nusati. Ite peso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampanno sukato lokawidum anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddho bhagawati. Memuji keluhuran Dhammanusati. Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Veditabo Vinyuhiti. Memuji keluhuran Sangga Nusati. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Ojo Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Naya Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Samici Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Yadidang Catari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo, Ahuneo Bahuneo Dakineo Anjali Karaneo Anyutarang Punyaketang Lokasanti. Pernyataan hanya pergi pelindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan sacarya gata.
Nati me sarenang anyang Buddha me sarenang farang etena saca wacina soti te hutu sabadam. Nati me sarenang anyang Dhammo me sarenang farang etena saca wacina hotu me jaya manggalang. Nati me sarenang anyang Sanggo me sarenang farang etena saca wacina soti te hutu sabadam. Merenungkan tentang syair 3 corak universal yang berlaku kepada siapapun. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas, dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki, seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang, mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Kita limpahkan jasa kebajikan dari renungan dan juga membaca parita suci ini untuk almarhum Bapak Bambang Purnomo. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Bambang Purnomo. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Bambang Purnomo, dan juga keluarga yang ditinggalkan senantiasa selalu bebas dari segala penderitaan dan segera bisa mengakhiri menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini. Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa-doa suci untuk melapangkan jalan almarhum Bapak Bambang Purnomo. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga dan juga harapan kita semua segera menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu.